Bentar, belum record. Sudah. Oke, hari ini kita berbicara tentang sistem pengolahan data. Namun pada sistem pengolahan data ini itu dibagi dengan subtopik atau sub capaian pembelajaran. Dan di sini nanti kita akan belajar mengenai indeks utama pasien. Dulu pada waktu semester 1 kita sudah belajar tentang indeks utama pasien atau QUB. Cuman waktu itu kita masih cara penamaan saja, cara penamaan. Jadi belum bagaimana cara kita melakukan bahasa istilahnya apa ya, penjajaran. Penjajaran untuk kalau pakai atau menggunakan QUB secara manual. Memang di rumah sakit hampir sudah tidak ada menggunakan QUB secara manual. Tapi kalau untuk puskesmas mungkin masih beberapa ya yang masih menggunakan model yang masih manual dan belum terkomputerisasi. Tapi tetap Anda sebagai seorang sarjana terapan manajemen informasi kesehatan, calon sarjana manajemen informasi kesehatan, Anda harus tahu filosofi atau asal-muasal dari mana sih indeks pasien itu sehingga kalian tidak hanya mengenal indeks secara elektronik saja, seperti itu. Karena memang indeks utama pasien jika secara elektronik maka akan secara otomatis terbentuk, tapi kita harus tahu sebab dan muasal dari indeks utama pasien itu dari mana. Karena di luar negeri pun itu software untuk indeks utama pasien itu ada tersendiri, tidak jadi satu kayak seperti di Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi pada pertemuan 15 ini berisi tentang nomor 1 sampai 6 ini cuman nanti akan saya bagi 2. Hari ini kita akan belajar tentang indeks utama pasien, kartu berobat pasien, sama indeks penyakit kalau tidak salah nanti sampai sini. Nanti Mbak Atika akan menerangkan tentang indeks utama pasien itu sendiri. Oke, jadi ini itu kita masuk dengan pengolahan data dengan indeks pasien, di mana indeks itu adalah suatu petunjuk yang memberikan referensi kepada pengguna yang dapat digunakan untuk mengolah data. Karena memang dari indeks ini itu kita bisa melakukan pengolahan data. Karena kalau tidak ada indeks, maka secara sama halnya rekam medis itu seperti hal pendataan yang lainnya tanpa adanya suatu indeks ini. Karena ini adalah suatu petunjuk dalam memberikan reference, dalam mau mengolah data. Kayak misalnya pengen jumlah berapa banyak jumlah penyakit atau berapa banyak kunjungan, tapi kalau tidak ada indeksnya ya kita tidak bisa menghitung. Seperti itu. Indeks dapat dibuat dalam format manual, kertas, atau elektronik. Makanya kalau di Lab Mini Hospital kan kalian tahu ada tempat penyimpanan QUB, tapi secara alfabetik. Nanti kita akan belajar indeks secara manual itu ada apa saja dan berapa dan bagaimana cara penyimpanannya. Bentuk indeks yang digunakan dalam manajemen informasi kesehatan ada beberapa jenis. Di sini kita akan belajar mengenai indeks pasien atau sering disebut dengan indeks utama pasien. Kalau QUB itu adalah apa rek QUB rek? Kartu indeks utama berobat. Tuh, QUB oleh kartu indeks utama berobat. Kartu QUB. indeks utama pasien. Lek QUB berobat ini berarti QUB kol-kola mbunilaan. Ini QUB pakai P. Oke. Jadi Mbak Atika bisa gabung, Mbak Atika. Mbak Atika. Halo, halo. Halo, nggih Bumi. Oke, silakan. Halo. Nggih, halo, monggo sudah keluar suaranya.
Ya, ini kita belajar tentang indeks utama pasien. Indeks. Halo? Iya, keluar kok suaranya. Gimana? Ya, indeks pasien dalam format. Kok hilang lah ya suaranya? Indeks pasien dalam format manual dibuat dalam bentuk kartu yang bisa disebut dengan kartu indeks utama pasien itu. Halo? Dengar. Udah Mbak, udah. Terdengar nama mboten, Bu? Nggih, dengar. Sepertinya delay ya. Dengar Dengar. kok. Dengar. Dengar. Jadi, bila indeks pasien ini telah dibuat dengan media elektronis, maka lebih memudahkan penggunaannya dan tidak dibuat lagi kartu secara manual. Jadi kalau sudah elektronis, manualnya sudah tidak digunakan atau tidak menggunakan manualnya. Indeks ini merupakan kunci untuk mengetahui data identitas sosial pasien yang digunakan dalam pelayanan kesehatan. Indeks juga berfungsi sebagai referensi identitas utama pasien yang wajib dibuat dalam setiap bentuk pelayanan kesehatan, seperti di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lain yang bersifat permanen. Lanjut, Bu Umi. Nah, ini adalah pengertian indeks utama pasien. Indeks utama pasien adalah daftar permanen yang mengandung nama-nama semua pasien. Jadi indeks ada banyak. Salah satunya ada indeks utama pasien. Kalau indeks utama pasien ini di dalamnya ada semua nama pasien yang pernah dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang disebut juga pasien index, master pasien index atau master file. Jadi ada banyak namanya. Next, Bu Umi. Indeks utama pasien itu adalah kunci petunjuk lokasi rekam medis pasien di dalam jajaran file. Jadi kenapa kalau pasien pasien lama terutama yang tidak membawa kartu berobat, biasanya kan ditanyain apakah pernah berobat. Bila pernah berobat kan dimintakan KIB-nya. Dari KIB kan nanti akan bisa dilihat nomor rekam medisnya. Tapi ketika pasien lama itu tidak membawa kartu berobat, maka nomor rekam medis bisa dicari di QIOP pasien. Lanjut, Bu Umi. Tanggung jawab pelaksanaan. Penanggung kepala TPPRJ tempat atas kegiatan pengisian indeks utama pasien ini, yaitu saat pasien mendaftar pertama kalinya di rumah sakit atau Pasienkes. Petugas yang ditunjuk oleh Kepala TPPRJ melaksanakan pengisian indeks pasien sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Indeks pasien diperbarui bila ada perubahan setiap pasien datang ke pendaftaran. Jadi, meskipun manual juga ada update informasi. Jadi, apabila ada pembaruan yang memang harus diperbarui dari informasi dari pasien, yang harus diperbaiki di indeks utama pasien tersebut. Next. Elemen data indeks utama pasien. Jadi dalam indeks utama pasien itu ada nama lengkap, nama pasien yang melekat pada identitas diri pasien. Biasanya itu nama lengkapnya sesuai dengan KTP, alamatnya juga sesuai dengan KTP atau EKTP. Ada nomor rekam medis, ada tempat tanggal lahir, ada jenis kelamin, nama orang tua, dan juga informasi identifikasi lain yang membantu menentukan identitas pasien itu sendiri. Next. Ada elemen data dalam indeks utama pasien. Tambahan informasi di bawah ini dapat disertakan dalam indeks pasien. Jadi tadi ada beberapa data-data yang ada di indeks. Nah, ini ada tambahan informasi, yaitu
tanggal masuk dan keluar rawat, tanggal masuk dan keluarnya pasien, kemudian hasilnya, maksudnya dia itu keluarnya hidup atau meninggal, dan nama dokter yang merawat. Next. Ini adalah model indeks utama pasien yang manual ya. Dari tampak depan dan tampak belakangnya. Ini kan sudah ada di lab kita juga. Ini. Ada nama pasien, tempat tanggal lahir, alamat dan sebagainya tadi. Dan juga ada yang tampak belakangnya, itu adalah informasi tambahan. Nah, ini adalah model indeks utama pasien yang elektronik. Jadi kan indeks utama pasien ada yang manual dan ada yang elektronik. Kalau yang elektronik ini, petugas registrasi pendaftaran memasukkan database pasien baru dalam aplikasi informasi di komputer. Karena sudah terkomputerisasi, sudah elektronik. Jika pasien sudah pernah berobat ke rumah sakit, informasi pasien akan ditampilkan di layar komputer. Kemudian memperbarui demografis atau informasi data pasien yang memang telah memang harus diperbarui karena sejak sebelumnya masuk atau berkunjung. Jika pasien belum pernah ke rumah sakit sebelumnya, maka petugas pendaftaran mengumpulkan informasi demografis pasien. Jadi bila pasiennya itu pasien lama, maka itu akan sudah muncul dan petugas hanya perlu memperbaiki atau menambahkan informasi yang diperlukan. Jika masih pasien baru, maka petugas harus mengumpulkan informasi demografis dari pasiennya. Informasi dalam indeks utama pasien, informasi yang terdapat dalam indeks utama pasien berupa identitas sosial yang digunakan untuk mencari nomor rekam medis pasien. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bila pasien lama tidak membawa KIB, maka petugas bisa melihat di IUP pasien karena di sana ada, bukan KIUP ya, ini karena elektronik. Jadi di IUP elektroniknya untuk mencari nomor rekam medis pasien. Sedangkan informasi administrasi berupa usia, jenis kelamin, dan sebagainya itu juga dapat dilihat sehingga terbentuk komunikasi terbuka dan terpercaya antara pasien, keluarga, dan rumah sakit atau pasienkes. Next. Nah, ini adalah alur indeks utama pasien. Petugas pendaftaran akan membuat slip pendaftaran untuk semua pasien masuk rawat ke unit rekam medis secara harian. Kemudian akan dicek dalam in-house file apakah sudah pernah dirawat atau belum. Bila belum, maka dibuatkan IUP. Setelah pasien pulang, IUP diisi tanggal keluarnya. Bila pasien meninggal, ditulis tinta warna merah. Jadi tadi di IUP itu kan ada tampak depan, ada tampak belakang. Yang tampak belakang itu kan ada informasi tambahan seperti tanggal pasien masuk dan tanggal pasien keluar. Nah, itu akan diupdate di situ, diisikan di situ. Pasiennya datang tanggal berapa, kemudian pulangnya tanggal berapa, dan dalam keadaan apa, maksudnya pulangnya dalam keadaan sudah meninggal atau masih hidup. Bila meninggal, maka ditulis dengan tinta warna merah. Selanjutnya. Nah, ini adalah metode penjajaran IUP. Ada 3 metode penjajaran IUP. Yang pertama alfabetis, yang kedua bionetik, yang ketiga adalah fonetik soundcheck. Selanjutnya. Yang pertama alfabetis. Jadi alfabetis ini seperti biasanya diurutkan, dijajarkan sesuai dengan abjad atau biasanya seperti yang ada di kamus sesuai abjad gitu. Nah, ini diurutkan berdasarkan nama keluarga. Jadi marga atau nama keluarga itu menjadi nama pertama. Kemudian diikuti oleh nama diri pasien, kemudian setelah itu nama tengah bila ada. Jadi nama keluarga, nama pasien, nama tengah. Tapi jika tidak ada nama tengah berarti nama keluarga kemudian diikuti oleh nama diri pasien itu. Bila nama pasien dan nama keluarga sama,
disusun urut abjad nama diri pasien. Jadi bila pasien A, pasien B memiliki nama keluarga yang sama, misal sama-sama punya nama keluarga Sungkar, maka disusun urut abjadnya itu berdasarkan nama diri pasiennya. Jadi misal Sungkar Hadid sama Sungkar Jamil, maka nanti yang di depan adalah Sungkar Hadid, kemudian baru Sungkar Jamil, kayak gitu. Kemudian bila nama diri juga sama, maka diurut menurut tanggal lahir. Jadi bila nama keluarganya sama, kemudian nama dirinya juga sama, berarti diurutkannya sesuai tanggal lahir. Yang usianya lebih tua diletakkan mendahului usia yang lebih muda. Selanjutnya, bila nama keluarga dan nama diri ditulis dengan inisial, misal M. Hasan, contohnya itu adalah M. Hasan, maka menggunakan rule file nothing before something. Jadi M. Hasan ini diletakkan sebelum Muhammad Hasan. Nothing before something. Jadi bila dituliskan secara inisial seperti M. Hasan itu, maka ditulis M. Hasan dulu baru Muhammad Hasan. Maksudnya M. Hasan sebelum Muhammad Hasan. Kemudian jika namanya majemuk atau yang disertai strip garis hyphen itu, maka namanya dijajarkan huruf demi huruf. Di situ contohnya adalah Aimin, maka dijajarkan A strip I strip M strip I strip N. Aimin. Selanjutnya. Ini yang metode kedua, yaitu fonetik. Pada sistem penjajaran fonetik dijajarkan atas dasar huruf pertama dari nama keluarga yang diikuti oleh lafal. Jadi misal lafalnya itu sama, tapi ejaannya berbeda, mereka tetap disatukan dalam jajaran yang sama. Jadi contohnya itu ada Smith, ada 3 Smith. Dia ejaannya sama meskipun lafalnya sama meskipun ejaannya berbeda, mereka tetap disatukan dalam satu jajaran yang sama. Next. Ini untuk sistem fonetik Soundek. Jadi sistem Soundek ini dia itu mengkode huruf marga, huruf keluarganya. Setiap huruf itu ada nomor kodenya. Jadi semua huruf selain huruf hidup itu A, I, U, E, O, dan huruf W, H, Y itu tidak ada kodenya, tidak dikode. Jadi semua huruf selain A, I, U, E, O, dan W, H, Y itu punya kode. Nah, huruf hidup dan huruf W, H, Y itu tidak memiliki kode. Kemudian, selain huruf itu, huruf yang hidup dan W, H, Y itu memiliki nomor kode. Ada 6 huruf kunci. 6 huruf kunci itu ada B, C, D, L, sama F ya. Nomor kodenya 1 sampai 6. Nah, setiap huruf kunci ini memiliki huruf setara. Ada yang tidak memiliki huruf setara, itu L sama F. Nihil itu dia tidak memiliki huruf yang setara. Jadi ada satu huruf memiliki beberapa huruf ekuivalen atau huruf yang setara, seperti B dan C itu kan memiliki beberapa huruf yang setara. C memiliki huruf yang setara yang banyak, seperti S, K, G, J, Q, X, sama Z, dia memiliki nomor kode 2. Selanjutnya, ada beberapa aturan dalam metode Soundek filing ini. Yang pertama, huruf pertama dari nama keluarga ini tidak diberi kode. Jadi dia alfabetik. Dia difungsikan sebagai prefix, jadi tidak dikode. Kalau di situ contohnya adalah Wong, maka W adalah prefix dan dia tidak dikode.
kemudian O adalah huruf hidup, A, I, U, E, O, maka dia juga tidak dikode. Kemudian ada huruf N adalah menuju ke aturan nomor 2. Bila satu nama keluarga terdiri dari huruf di luar 3 huruf, maksudnya bila suatu nama keluarga itu memiliki huruf WHY, di depannya huruf WHY, maka ditambah angka 0 di belakang dengan maksud agar sampai ke 3 digit. Jadi tadi kan uang itu cuma sampai B52. Nah, agar menjadi kode 3 digit, maka ditambahi 0 di belakangnya. Menjadi W520. Paham ya sampai sini ya? Jadi di Sounddeck itu nama marga, nama keluarga, nama yang pertama itu tidak dikode. Dia dijadikan sebagai prefix. Jadi W tetap W, kemudian huruf yang hidup A, I, U, E, O tidak dikode. N adalah huruf kunci yang memiliki nomor kode 5 dan G adalah huruf setara dengan C yang memiliki nomor kode 2. Jadi W52 dan ditambahin 0. Kemudian yang aturan C, bila satu nama keluarga terdiri dari lebih dari 3 huruf yang berkode. Ini kan kalau Sounddeck cuma sampai kode 3 digit. Jadi bila di kode dia melebihi 3, yang dipakai adalah 3 terdepan. Di situ dicontohkan adalah Hampton. H adalah nama dia prefix, H itu prefix. Kemudian A adalah huruf hidup. M nomor kodenya 5. P nomor kodenya 1. T nomor kodenya 3. O tidak dikode. N nomor kodenya 5. Tapi karena hanya diambil 3 digit, maka sampai 513. Jadi kodenya bukan H5135, tapi H513 sampai situ. Untuk aturan yang keempat atau aturan yang ke-D, ejaan nama yang tidak memiliki huruf yang dapat dikode, maka diberi kode 0. Jadi tadi kalau yang berawalan WHY diberikan 0 juga. Nah, ini yang tidak bisa dikode atau dengan contohnya adalah Liu, L adalah prefix, I dan U adalah nomor huruf hidup, maka tidak bisa dikode. Jadi kodenya hanya L saja, maka harus diberi nomor kode 0. L000. Jadi Liu dikode L000. Next. Ejaan nama dengan 2 huruf kunci berurutan yang setara pada ejaan Dinwiddie, maka diberi kode 1 huruf. Jadi di Dinwiddie ini ada 2 huruf kunci berurutan, yaitu D dan D, sama itu hanya dikode 1 saja, yang di depan saja. Jadi D adalah prefix, I tidak dikode, N memiliki nomor kode 5, kemudian W tidak dikode, I memiliki nomor kode tidak dikode, D memiliki nomor kode 3, ada D lagi tidak dikode karena dia berurutan, I dan E adalah nomor hidup maka tidak dikode. Jadi ketemunya D53 kemudian ditambahin 0. Selanjutnya, bila huruf kunci beserta huruf yang setara muncul bersamaan pada nama keluarga, maka dikode juga sebagai 1 huruf. Huruf urutan setara dikode sebagai 1 huruf. Contohnya Campbell. Ini huruf setaranya adalah
P sama B. Dia sama-sama nomor kode, yaitu huruf kuncinya B dan P adalah huruf setara. Jadi cuma dikode. Aturan selanjutnya, bila huruf adalah huruf setara, maksudnya bila nama keluarganya itu adalah huruf setara, maka huruf keduanya jangan diberi kode. Huruf keduanya tidak diberi kode. Mbak Ini Atika contohnya adalah diulangi yang F tadi, keputus soalnya suaranya. Yang F. yang F, bila huruf kunci beserta huruf yang setara muncul, jadi huruf kunci masih azan dulu.